Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di pembelajaran kimia kelas 10 fase E, di mana pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yaitu pemisahan campuran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengingat lagi pembelajaran pada minggu lalu, yaitu yang pertama apa itu campuran, dan yang kedua apa saja macam-macam campuran. Nah, yang pertama, apa itu campuran? Campuran adalah materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang digabungkan tanpa adanya reaksi kimia. Nah, itu telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Selanjutnya, Ananda, apakah masih ingat apa saja jenis-jenis dari campuran? Mari kita ingat kembali. Yang pertama, jenis-jenis campuran ada homogen dan ada heterogen. Di sini, homogen terdiri yaitu campuran di mana antara zat pelarut dan zat pelarutnya tidak bisa dibedakan. Sedangkan heterogen di mana antara zat pelarut dan zat terlarutnya dapat dibedakan karena adanya terbentuk fase yang berbeda. Nah, untuk melihat kembali apa saja jenis-jenis campuran, dapat Anda lihat gambar di samping. Di samping dapat kita lihat adanya gambar air tambah pasir dan adanya air ditambah garam. Di sini dapat dilihat antara air dan pasir terdapatnya perbedaan fase, sedangkan air dan garam setelah diaduk, dia terlihat seperti air biasanya atau air yang jernih. Nah, dari gambar ini, Anda dapat menyimpulkan bahwa air dan pasir termasuk ke dalam contoh campuran heterogen, sedangkan air dan garam merupakan contoh dari campuran homogen. Nah, setelah Anda mengetahui apa saja contoh-contoh dari campuran homogen dan campuran heterogen, nah di sini kita akan pelajari lebih lanjut bagaimana cara memisahkan campuran tersebut. Sebelum memulai pembelajaran, silakan Anda kerjakan terlebih dahulu pretest yang ada pada classroom untuk melihat kemampuan awal Anda sebelum memasuki pembelajaran lebih lanjut. Nah, setelah Anda semua selesai mengerjakan pretest yang sebelumnya, selanjutnya Ibu di sini akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan jenis-jenis dari pemisahan campuran, dan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis pemisahan campuran dengan berbagai cara berdasarkan sifatnya. Pada pembelajaran kali ini, kita menggunakan metode pembelajaran yaitu problem based learning dengan tahapan seperti di layar. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran pertemuan kali ini. Nah, di sebelumnya Ibu telah mengupload LKPD pada Classroom dan Anda semua dapat melihatnya dan memahami semua tahapan-tahapan pada LKPD tersebut, lalu mengerjakannya secara berkelompok. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagian pertama, yaitu orientasi. Di sini dapat dilihat adanya gambar, yaitu adanya sumur dengan air yang keruh. Nah, pada gambar tersebut apa yang Anda pikirkan dan bagaimana cara Anda untuk menjernihkan kembali air yang keruh tersebut. Nah, disinilah saatnya Anda berdiskusi dengan kelompok dan mengerjakan semua step by step yang ada pada LKPD. Setelah selesai mengerjakannya, silakan diupload di Classroom masing-masing, lalu kembali lagi fokus ke video ini untuk melihat evaluasi akhir dari hasil diskusi Anda berkelompok sebelumnya. Baiklah, berikutnya adalah tahapan evaluasi proses pemecahan masalah, di mana masalah yang diberikan di awal yaitu adanya air sumur yang kotor atau yang keruh, dan Anda telah mendiskusikan dengan kelompoknya bagaimana cara menjernihkan air tersebut. Nah, dapat kita ketahui cara menjernihkan air sumur yang keruh tersebut adalah dengan cara filtrasi. Anda telah mengetahui apa itu filtrasi. Filtrasi adalah proses pemisahan campuran di mana pemisahan antara zat cair dan padatan yang tidak larut di dalam larutan tersebut. Dapat dilihat pada gambar di samping adanya satu set alat filtrasi di mana adanya corong, gelas kimia, atau elemen air pun juga bisa untuk menampung hasil filtratnya. Dalam corong tersebut juga ada kertas saring untuk menyaring residu dari air yang keruh tadi. Lalu yang bagian bawahnya itu akan menampung filtrat yang
bersih dari hasil saringan. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, Anda bisa memperhatikan video animasi berikut ini. Nah, dapat kita lihat pada animasi di samping bahwa pada video itu dia membuat sebuah larutan dan padatan, di mana itu merupakan perumpamaan dari air keruh dari air sumur yang telah kita lihat pada orientasi masalah di awal. Nah, di sini dapat kita lihat adanya satu set alat filtrasi, di mana adanya corong, kertas penyaring, statif. Ini memudahkan untuk kita memegang corong tersebut. Lalu di bawahnya ada penampung berupa elemer ataupun gelas kimia. Nah, untuk menyaring air keruh tadi, air keruh dimasukkan dari bagian atas dan perlahan air tersebut akan turun ke bawah, sedangkan residu akan tertinggal di kertas saring. Pada bagian bawah akan tertampung filtrat atau air yang jernih hasil penyaringan. Nah, itulah animasi dari proses filtrasi. Anda semua dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kita sampai di sana. Untuk itu, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu proses pemisahan campuran dapat dilakukan dengan salah satu caranya, yaitu filtrasi, di mana filtrasi adalah pemisahan campuran antara zat cair dengan zat padat yang tidak tercampur atau tidak terlarut di dalam larutan tersebut berdasarkan ukuran partikelnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa filtrasi dapat digunakan untuk menyaring, salah satunya untuk menjernihkan air sumur yang keruh, dan selain itu juga dapat kita terapkan pada air yang tercampur dengan pasir dan lain sebagainya. Setelah selesainya pembelajaran hari ini, silakan Anda kerjakan post-test yang ada pada Classroom yang telah diupload untuk melihat kemampuan Anda setelah mempelajari materi pada hari ini. Setelah pembelajaran kita pada hari ini, bagaimana pendapat Anda? Apakah pembelajaran hari ini mudah dipahami? Apakah menyenangkan? Nah, untuk minggu depan kita akan pelajari kelanjutan dari pemisahan campuran. Pada hari ini kita telah mempelajari pemisahan campuran filtrasi, dan pada minggu depan kita akan pelajari kristalisasi dan destilasi. Untuk itu, Anda semua silakan dibaca terlebih dahulu materi-materi tentang destilasi dan kristalisasi agar saat post-test, saat pretest, nilai Anda bisa lebih meningkat lagi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.